Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel saya. Masih untuk membahas materi eksponen dan logaritma pada kelas 10 mata pelajaran matematika peminatan. Oke, adik-adik yang ada di rumah saat ini menonton, kita sudah masuk di video sekian ya. Sekian kalinya saya membahas tentang eksponen dan logaritma. Untuk pada video kali ini kita membahas tentang logaritma, merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang saya upload. Oke, logaritma yang seperti apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, KD-nya masih sama, KD 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, IPK-nya yang berbeda dari video sebelumnya ya. IPK-nya sudah masuk di 3.1.10, yaitu mendeskripsikan berbagai konsep dan prinsip fungsi logaritma. Kemudian 3.1.11 kita akan menggambar dan menafsirkan grafik fungsi logaritma sederhana dengan bilangan pokok A lebih dari 1 dan A di antara 0 dan 1. Menentukan yang berikut 3112, menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi logaritma sederhana. Jadi ada 3 indikator ini yang kita bahas pada video kali ini. Itu kita deskripsikan konsep fungsi logaritma itu seperti apa. Kemudian kita akan gambar dan kita akan tentukan daerah asal dan daerah hasil. Mirip dengan eksponen ya, fungsi eksponen. Nah, logaritma. Nah, ini kan sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya. Ada tinjauan ulang sudah saya upload di video sebelumnya. Nah, hari ini kita bahas tentang fungsi logaritma ya. Jadi fungsi logaritma dan grafik fungsinya seperti apa. Jadi fungsi logaritmanya itu seperti apa dan kita menggambarnya bagaimana caranya. Nah, apa itu fungsi logaritma? Sini ada definisinya. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok A, ya pasti bilangan pokoknya A kalau misalkan bentuknya seperti ini bilangan pokok atau bilangan basis, ya. Jadi bilangan pokoknya A-nya harus lebih dari 0 dan tidak bisa A-nya 1, gitu ya. Alasannya sudah saya paparkan di video sebelumnya. Adapun di fungsi eksponen ya, fungsi eksponen itu sudah saya bahas dan ada kaitannya juga dengan ini. Kenapa A-nya harus lebih dari 0 dan kenapa A-nya tidak bisa 1? Ya, nanti dilihat lagi videonya. Nah, fungsi logaritma dengan bilangan pokok A adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum. Jadi bentuk umum fungsi logaritma adalah Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Ini adalah bentuk umumnya. Jadi A ini adalah bilangan pokok dan X ini adalah numerus ya, sudah dijelaskan kemarin juga atau di video sebelumnya. A itu adalah bilangan pokok atau basis dan X adalah numerus. Fungsi logaritma Y jadi bisa menuliskan Y sama dengan A log X atau Fx sama dengan A log X, sama saja. Jadi Y itu adalah fungsi X. Jadi Y itu adalah Fx gitu ya. Y itu sama dengan Fx. Jadi mau menulis Y bisa, mau menulis Fx bisa. Ya, jadi Fx itu sama dengan Y. X sama dengan Y. Itu bentuk umum dari fungsi logaritma. Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Ya, di A log X. Fungsi logaritma Y sama dengan Fx. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan A log X mempunyai atau merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Jadi sudah dijelaskan kemarin juga bahwa logaritma itu adalah inverse. Inverse itu nama lainnya adalah lawan. Ya, nama lain dari lawan. Jadi inverse itu kebalikan ya, kebalikan dari eksponen, dari perpangkatan. Jadi kalau misalkan kita mencari di eksponen adalah nilai dari A pangkat X. Jadi nilai pangkatnya adalah berapa atau bukan nilai pangkat. Hasil dari perpangkatannya seperti apa? Hasil ya. Hasil dari perpangkatannya berapa? Misalkan 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, kalau misalkan logaritma yang kita cari adalah berapa pangkatnya. Jadi kita akan mencari nilai pangkatnya. 2 pangkat berapa itu sama dengan 8. Jadi kalau misalkan eksponen 2 pangkat 3, hasilnya berapa? 8. Nah, kalau logaritma adalah lawannya. 2 pangkat berapa hasilnya 8. Gitu ya.
sudah dijelaskan lagi. Tinggal dipahami lagi apa itu A log X. Oke. Kita lanjut. Nah ini itu ya. Jadi fungsi logaritma adalah inverse atau lawan dari fungsi eksponen. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada fungsi logaritma. Apa saja dia? Jadi ini fungsi logaritma disebut rumus atau aturan bagi fungsi logaritma standar. Jadi ini dikatakan sebagai aturan bagi logaritma standar. Ini bentuk umum dari fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma standar. Nah, di fx sama dengan a log x. A itu bilangan pokok, sudah dijelaskan tadi. Atau basis bagi fungsi fx sama dengan a log x. Jadi a ini basis ataupun bilangan pokok. Dengan ketentuan a-nya harus lebih dari 0 dan a-nya tidak bisa 1. Nah, ada dua bentuk a-nya. Bentuk a sama dengan bentuk bilangan pokoknya itu sama dengan bilangan pokok pada eksponen. Lihat lagi. Ada dua jenis fungsi eksponen. Tergantung pada nilai A atau bilangan pokok. Ada yang A-nya di antara 0 dan 1, yaitu monoton apa dulu namanya? Ya, monoton naik dan ada monoton turun. Kalau A di antara 0 dan 1 namanya turun, kemudian A-nya besar dari 1 namanya monoton naik gitu. Jadi di fungsi logaritma juga demikian. Ada dua. A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 dan A-nya besar dari 1. Itu dinamakan monoton turun dan monoton naik. Dan ada daerah asal namanya domain ya. Daerah asal dari ini apa namanya ya? Fungsi logaritma itu ada X lebih dari 0. X lebih dari 0. Itu adalah daerah asalnya. X lebih dari 0. X-nya elemen real. Kemudian wilayah hasilnya atau range adalah semua nilai Y elemen real. Jadi yang bisa menjadi daerah asal itu kan nilai X. Sedangkan X di sini ketentuannya numerusnya harus lebih dari 0. Ya, X-nya lebih dari 0. Bisa tidak X-nya di bawah 0? Tidak bisa, ya. Karena hasil perpangkatan bisa tidak hasilnya 0 di bawah 0. Berapa pangkat, misalkan 2 pangkat berapa hasilnya jadi negatif? Ada tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Bahkan 0 pun tidak bisa. Ya, itu namanya daerah asal. Daerah asal itu nilai X, ya. Ingat saja, daerah asal itu nilai X. Apakah bisa tidak X-nya itu hasilnya di bawah dari 0 atau 0? Kan kalau kita kembalikan ke logaritma, kita kembalikan ke eksponen, kan X ini adalah numerus ini kan hasil perpangkatan hasilnya ya. Jadi A atau misalkan A-nya kita ganti 2 pangkat berapa hasilnya jadi negatif atau hasilnya jadi 0, ada tidak? 2 pangkat berapa hasilnya sama dengan 0? Kalau hasilnya sama dengan 1 ada 2 pangkat 0. Tapi kalau misalkan 2 pangkat berapa hasilnya 0, ada tidak? Tidak ada ya. Jadi X-nya itu atau daerah asalnya itu X-nya itu harus lebih dari 0 ya. Di X-nya lebih dari 0, tidak ada X-nya sama dengan 0 ataupun di bawah 0 ya, gitu. Hasil dari logaritma adalah semua bilangan real ya. Semua bilangan bisa, hasilnya itu bisa positif, bisa negatif. Yang perpangkatan kan bisa positif, bisa negatif, ya mana-mana. Yang pasti nilai X-nya itu yang terbatas ya, X-nya itu terbatas. Jadi dipikir atau dipakai logika dulu, apakah bisa nilainya X adalah negatif atau 0? Tidak bisa. Semua hasil dari perpangkatan ya, dipangkatkan berapapun angkanya, pasti hasilnya tidak akan menemukan 0 dan negatif. Sehingga di sini dibatasi X-nya lebih dari 0 dan Y-nya adalah semua bilangan. Ini namanya Y elemen real. Artinya semua bilangan yang nyata. Semua bilangan itu bisa masuk di nilai atau hasil dari fungsi logaritma. Oke ya. Nah, bagaimana grafik fungsi logaritma itu? Ada dua ya.
grafik fungsi logaritma layaknya juga dengan grafik fungsi eksponen, ada dua. Ada yang monoton turun dan ada monoton naik. Kalau adik-adik pahami ini, berarti adik-adik bisa ingat lagi apa itu monoton naik dan apa itu monoton turun. Ini juga berlaku di grafik fungsi logaritma. Kalau misalkan dia A lebih dari 0, itu namanya grafiknya atau kurvanya akan membentuk monoton naik. Dia akan cenderung naik ya. Kemudian kalau A-nya di antara 0 dan 1, dia akan cenderung atau monoton turun gitu ya. Akan turun terus dia. Nah, bagaimana cara untuk menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis A besar 1? Ya, sama saja ya. Ya, di sini ada contoh fx sama dengan 2 log x, x-nya lebih dari 0. Ini ya, x-nya dibatasi lebih dari 0. Tidak bisa x-nya hasilnya di bawah 0 atau sama dengan 0. Tidak bisa ya, karena x-nya harus lebih dari 0. Kenapa harus lebih dari 0? Sudah saya jelaskan tadi ya. Kita akan tulis saja dengan ini. Oke, di situ dikatakan bahwa y-nya sama dengan 2 log x. Jadi ini 2-nya harus di atas sedikit ya, agar dia menjadi satu kesatuan, satu angka. Nah, kalau misalkan dia sejajar, berarti ada 2 angka ya. Oke. Saya hapus dulu y-nya. Oke. Kita akan melukis 2 log x. X-nya di sini dikatakan adalah lebih dari 0 dan x-nya elemen real. Elemen real. Artinya apa? Ini ada informasi. Jadi, kalau misalkan ada seperti ini informasi yang sangat berharga adik-adik. X lebih dari 0. Artinya x-nya harus lebih dari 0 dan x-nya tidak bisa atau x-nya harus elemen dari real. Ya, lebih dari 0 dan dia bentuk real. Nah, sekarang kita akan menggambar. Sebelumnya kita akan buat tabel layaknya dengan fungsi eksponen ya. Kita akan buat tabel seperti ini. Isinya apa? Mohon maaf, tabelnya agak kurang bagus. Di sini ada x dan y ya, pasti ya, x dan y. Ini angkanya, nanti saya akan masukkan angka di sini. Di sini angka-angkanya kita mulai kan x-nya harus lebih dari 0 gitu ya. X-nya lebih dari 0. Kita ambil angka 1 2 4 8. Kemudian di sini ada 1/4, di sini ada, ambil sini 1/8. Oke. Kenapa harus angka-angka ini? Nah, angka-angka ini yang merupakan angka yang berhubungan dengan 2 ya, berhubungan dengan 2. 1/8 kan ada hubungannya dengan 2. 1/4 juga angka yang berhubungan dengan 2. 1 pun bisa berhubungan dengan 2. 2, 4, 8 merupakan kelipatan 2. Ini juga kelipatan 2 dalam bentuk pecahan, gitu ya. Oke, ini kita nantinya akan mengisi kekosongan di sini ya. Kita akan mengisi kekosongan di sini. Oke, caranya gimana? Kita mulai dari 1/8 dulu. Jadi y-nya adalah 2 log x gitu ya. Nah, kita ganti x-nya jadi 1/8. Oke, 2 log 1/8. Kemudian y-nya sama dengan 2 log 1/8 kan kita bisa ubah ya. Kita bisa ubah 8 ini menjadi 1/2 pangkat 3 gitu ya. Jadi 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Oke. Nah, sekarang di sini juga kita bisa ubah 1/2 pangkat 3. Kita akan naikkan 2 pangkat 3 itu jadi di atas. Caranya adalah lihat lagi sifat eksponen yang mengatakan gini. Kalau misalkan kita punya 1/a pangkat n, itu bisa kita ubah jadi a pangkat negatif n gitu ya. Kalau kita naikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan negatif, pangkatnya jadi positif. Nah, ini 1/2 pangkat 3, kita naikkan 2 pangkat 3-nya jadi 2 pangkat negatif 3 gitu ya. 2 pangkat negatif 3. Oke. Ini kan sudah sama, 2 log 2 habis ya. Ini sifat yang ketiga atau keempat kalau tidak salah. Lihat lagi. Yang mengatakan bahwa a log a pangkat n sama dengan n. Ini hasilnya negatif 3. Berarti y-nya di sini negatif 3. Kemudian y yang berikut. Y yang berikut adalah 1/4. Kita ganti saja di sini. 1/4.
1/4. Oke, kita ganti di sini 1/4. Di sini 2 pangkat 2. Dan di sini kita ganti menjadi 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2. Nah, ini kan habis, sisanya negatif 2. Sama aja ya. 1/4 di sini. 1/4 itu kan 4 itu 2 pangkat 2. Kita naikkan jadi 2 pangkat negatif 2. 2 log 2-nya habis, sisanya negatif 2. Oke, sekarang kita ganti lagi. X-nya 1. Oke. X-nya 1 kita ganti. X-nya 1. Ah, 2 log 1 itu berapa? Sifat yang keberapa? Semua yang numerusnya 1 hasilnya adalah 0. Gitu ya. Semua yang berlogaritma dengan numerus 1 hasilnya adalah 0. Sini 0. Oke. Sekarang setelah 1 kita ganti lagi 2. Oke, seterusnya seperti itu ya. Kita ganti 2. 2 log 2 berapa? 1. Kita ganti lagi 4. 2 log 4 berapa? 2 pangkat berapa hasilnya 4? Gampang ya. 2. Tidak perlu dipakai rumus lagi atau dipakai sifat-sifat, kan sudah tahu. 2 log 4 itu 2. 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2 ya. Sekarang di sini 8. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Nah, ini sudah ada pasangannya. 1/8 dengan negatif 3. 1/4 dengan negatif 2. 1 dengan 0. 2, 1. 4, 2, 8, 3. Paham ya sampai situ? Ya, intinya adalah caranya seperti tadi. Kita cari satu persatu, kemudian kita eksekusi. Oke, lanjut. Ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita gambar ya. Kita gambar. Cara menggambarnya juga sama dengan menggambar biasa dengan koordinat kartesius. Nah, ini kan X-nya. X-nya di sini, sumbu X. X-nya di sini. Di sini Y-nya. Oke. Isinya apa? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4-nya di sinilah. 8 di sini. Oke. Di sini saya tulis 1/8, 1/4 ya. 1/8, 1/4. 1/8 dengan 1/4 mana yang lebih besar? 1/4 ya. Jadi urutannya seperti ini. 1/8 di sini. Oke, 1/8 di sini 1/4 misalkan. Jadi 1/8, 1/4, 1, 2, 4, 8. Jadi jangan terbalik. Ini urutan seperti ini juga kita letakkan di sini. Urutannya seperti ini. Jadi 1/8, 1/4, 1, 2, 4, 8. Ya. Urutannya juga seperti ini. Urutan yang ada di sini kita tulis lagi di sini urutannya seperti itu. Nah, sekarang Y-nya ada 0, 1, 2. Ada negatif ya, ada negatif. Berarti Y-nya ada negatif, kita letakkan di bawah di sini negatifnya. Nah, isinya apa? Ada negatif 3. Oke, di bawah sekali. Negatif 2. Negatif 1. Di sini ada 1, 2, 3. Oke. 4 dan seterusnya. Di sini 0 ya. Sini 0. Oke, di sini 0. Sini ini. Nah, sekarang kita pasangkan 1/8 dengan negatif 3. 1/8 dengan negatif 3. Jadi X-nya 1/8, Y-nya negatif 3. Kita tarik sini. Di 1/8 ketemunya dengan negatif 3 ini. Oke. Sini negatif. Sorry. Dengan negatif 3 ya, bukan dengan 3. Oke, berarti ke bawah. Jadi X-nya 1/8, Y-nya negatif 3 ini. Sini ya. 1/8 X-nya. X-nya kan 1/8. X-nya 1/8, kita tarik ke bawah, Y-nya negatif 3. Di sini titiknya. Selanjutnya 1/4 dengan 2, negatif 2. Jadi ini 1/4 dengan negatif 2. 1/4 dengan negatif 2. Di sini. Selanjutnya 1 dengan 0. Ya, 1 dengan 0. X-nya 1, Y-nya 0. 0 di sini ya. Sini 0, sini 1, berarti sini. X-nya 1, Y-nya 0. Kita tarik ke sini. Selanjutnya 2 dengan 1. Ini sudah saya percepat. Kenapa? Karena kalian sudah dapat di eksponen. Seperti ini cara menggambarnya juga sudah saya jelaskan. Kemudian 4 dengan 2 juga. Gini. Jadi X-nya 4, Y-nya 2. Sini. 4 dengan 2. X-nya 4, Y-nya 2. Kemudian 8 dengan 3. Sini. Y-nya 3, X-nya 8. Nah,
Kita satukan itu titik-titik. Kita satukan. Titik-titiknya. Sorry, titiknya tidak terlalu. Kita satukan ya. Oke, anggap dia jadi kurva. Kurva ke sana kita. Nah, dia akan monoton apa? Monoton naik. Nah, monoton naik, monoton turun tergantung pada nilai A. A-nya kan sini 2. Ya, A-nya 2. Kalau dia A-nya besar dari 1, sini kan A-nya besar 1. 2 ya, 2 itu besar dari 1. Berarti dia monoton naik. Sehingga gambar ini adalah monoton naik. Gimana yang monoton turun? Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini fungsi monoton naik. Ya, fungsi monoton naik. Oke, yang bagaimana monoton turun? Ya, ini. Contohnya adalah 1/2 log X. 1/2 ini kan A-nya 1/2. Berarti di antara 0 dan 1. Ya, A-nya di antara 0 dan 1. Berarti ini 1/2. Kita coba gambar. Oke, kita coba gambar. Jadi Y-nya sama dengan 1/2 log X. Ya, X-nya lebih dari 0 dan X-nya elemen real. Itu ya. Nanti, oke. Nah, kita ambil untuk yang 1/2 angka-angkanya sama dengan tadi ya. Sama dengan tadi, ada X, ada Y. Oke. Ada X, ada Y. Titik-titik. Oke, 1/8, 1/4. Kemudian 1/2. 1, 2, 4. 8 bisa. Oke. Nah, saya ambil sampel saja ya. Saya ambil sampel 1/8, kemudian 1 dengan 8. Saya ambil sampel ini. Yang lainnya nanti kalian cari dari mana hasilnya, gitu ya. Jadi Y-nya adalah 1/2 log X. Nah, X-nya kita ambil sampel yang pertama. Ini soal ya. 1/2 log X. 1/2 log X. Kita ambil sampel soal. Adalah 8 gitu. X-nya adalah 1/8 ya. Jadi X-nya 1/8. Kita ambil 1/8. Oke, 1/8. Nah, ini kan tinggal kita ubah 1/2 log 1/8. 8 itu kan bisa jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke. Ini kan 1/2. Ini juga 1/2. Habis. Sisa 3. Gampang ya? Ini 1/2. Ini kan 1/8 jadi 1/2 pangkat 3. Ya, 1/2, 1/2 habis sisa 3. Jadi Y-nya adalah 3. Oke. Berarti di sini 2. Ya, di sini 1. Nanti cari dari mana hasilnya 2 dan 1. Oke. Selanjutnya 1. Saya ambil Y-nya 1/2 log 1. Jangan sejajar, jangan sejajar. Harus di atas ini 1. Nah, semua yang berbilangan numeros 1 hasilnya adalah 0. Oke. Di sini 1/2, di sini negatif 1. Ini negatif 2. Nah, 8 kita coba cari dari mana ini negatif 1, negatif 2. Nah, 8 kita coba ya. 1/2 log 8. Nah, ini yang ini kita ubah ya. Kita ubah jadi 1/2 log 2 pangkat berapa? 8. 2 pangkat 3 ya. Nah, ini kita ubah jadi bentuk pecahan seperti ini ya, atau kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Bisa pakai sifat yang kayak gini. Kalau misalkan A pangkat N, kita ubah jadi pecahan, jadinya 1/A pangkat negatif N. Gitu ya, kita ajak korepot. Benar ya? Oke. Jadi A pangkat N, itu kita bisa buat jadi pecahan seperti ini. Jadinya pangkatnya yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, ini kita ubah jadi 1/2 pangkat berapa? Negatif 3 ya. Negatif 3. Ini 1/2 habis, ini 1/2 habis, sisa negatif 3. Oke,
Gampang ya. Di sini negatif 3. Nah, maka ini tinggal kita gambar. Ini kita gambar. Sama halnya dengan tadi, kita gambar. Aduh, sorry. Kita gambar dulu. Ctrl X. Udah. Ctrl X. Kita gambar seperti ini. Ini aku hapus. Oke. Nah, sekarang kita akan pasang-pasangkan ini X, ini ya. X-nya kan sama dengan tadi, 1/8, 1/4, 1, 2, 4, 8. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini juga negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke. Kita pasangkan 1/8 dengan 3. 1/8 dengan 3 di atas ya. 1/8 dengan 3. Oke. 1/4 dengan 2. 1/4 dengan 2 di sini ya. Oke. 1/2 dengan 1. 1/2. Di sini tidak ada 1/2. Seharusnya di sini 1/2. 1/2 dengan 1 misalkan sini. Kemudian 1 dengan 0 di sini. 2 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 1 di sini. 4 dengan negatif 2, 8 dengan negatif 3. Oke, kita sambung. Jadi monoton turun. Mudah ya. Intinya adalah kita tahu konsep untuk mencari nilai Y. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video kali ini, dan untuk kelancarannya silakan ikuti latihan-latihan yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Oke, jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau via WhatsApp dan Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.